Ada banyak hal yang harus dipikirkan sebelum datang ke Jerman, termasuk biaya hidup, berapa bayar rumah, berapa bayar universitas, berapa biaya untuk makan, dan lain-lain. Nah, di video kali ini gue pengen mengupdate tentang biaya hidup di Jerman. Berapa sih kira-kira biaya hidup yang akan dihabiskan di Jerman selama 1 bulan. Video ini adalah video updatean yang pernah gue upload 2 tahun lalu. Jadi, gue pengen menunjukin ke kalian biaya apa aja sih yang udah berubah dalam rentan kurun waktu 2 tahun ini. Nah, semoga video ini bisa membantu buat kalian-kalian yang mau datang ke Jerman buat kuliah, buat kerja, dan lain-lain. Nah, tapi sebelumnya gue pengen berterima kasih banget buat sponsor kita hari ini, yaitu Maxima Stiftung. Nah, buat kalian-kalian yang pengen kuliah di Jerman kayak gue, tapi masih kurang informasi atau males banget deh kayaknya buat ngurusin semuanya sendiri, bisa banget kalian datang ke Maxima buat dapetin informasi lebih dan layanannya mereka. Maxima akan ngebantu kalian selamat sampai Jerman untuk mencapai cita-cita kalian kuliah di sini. Nah, ada banyak banget program dari Maxima ini, dan mereka juga punya berbagai macam partner di negara berbeda seperti Australia, UK, US, dan masih banyak lagi. Jadi programnya nggak cuma di Jerman doang, walaupun mereka fokusnya buat di Jerman, tapi mereka banyak banget program-program lainnya yang non-profit juga ada seperti beasiswa. Nah, kenapa sih gue ngerekomendasiin Maxima Stiftung ini ke kalian? Karena orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang dulu mengantarkan gue ke Jerman. Jadi, waktu gue SMA di Bandung, CEO-nya yang datang ke SMA gue buat memperkenalkan tentang kuliah di luar negeri waktu itu, dan gue tertarik banget di Jerman. Jadi, mereka yang ngurusin. Nah, terus guru-gurunya juga dulu guru-guru bahasa Jerman gue, dan yang nyambut kalian di Jerman itu adalah guru bahasa Jerman gue dulu di Bandung waktu gue masih di Indonesia. Makanya kenapa gue ngerekomendasiin Maxima ini ke kalian, karena gue udah kenal personally orang-orang yang ada di dalamnya, dan gue sampai sekarang masih sering banget kontak-kontakin mereka, masih sering kayak tukar kabar dan sebagainya. Makanya gue kayak ngerasa ada ikatan personal banget sama mereka, dan gue percaya banget sama mereka. Makanya kenapa gue ngerekomendasiin Maxima Stiftung ini. Nah, jadi kalau cita-cita kalian pengen kuliah kayak gue di Jerman atau di luar negeri dan masih kurang informasi, langsung aja kalian kunjungin Maxima Stiftung di Instagramnya Maxima Stiftung. Ntar gue kasih linknya juga di bawah buat ke websitenya mereka dan Instagramnya mereka. Jadi kalian bisa dapat informasi lebih tentang Maxima Stiftung sendiri dan tentang kuliah di Jerman. Yaudah, jadi itu aja tentang Maxima, dan sekarang mari kita lanjut ke pembahasan kita hari ini. Oke guys, jadi hal pertama yang pengen gue bahas adalah rumah atau Wohnung. Nah, jadi harga rumah itu di setiap kota bisa beda-beda. Contohnya kalau harga rumah di Munchen seharusnya lebih mahal dibandingin rumah di Dortmund gitu. Jadi ini nggak bisa kalian tentuin banget kalau harganya tuh beneran segini. Dan gue ini cuman kira-kira aja berdasarkan survei yang gue lakukan di sekitaran Dortmund. Nah, rumah itu dibagi lagi menjadi 3. Ada yang namanya Studentenwohnheim. Ada WG, dan ada yang namanya kalau kalian nyewa satu rumah gitu atau apartemen. Maaf ya tulisannya jelek. Apartemen oder ganzes Wohnung. Nah, di Studentenwohnheim ini bedanya adalah dia udah inklusif listrik gitu sama internet biasanya. Listrik plus internet. Nah, harganya berapa sih? Nah, Studentenwohnheim ini dibagi lagi. Ada yang namanya Einzelapartemen. Ada yang namanya WG. Nah, WG ini apa sih? WG itu lebih kayak ke kos-kosan. Jadi kalau yang di Studentenwohnheim biasanya WG-nya kalian cuma punya kamar doang, terus kamar mandinya sama dapurnya sharing, cuman itu bentuknya macam-macam gitu. Nah, ini tuh harganya kisaran kalau di Studentenwohnheim itu kalau gue tadi cek sekitar 250 euro sampai kira-kira 550 euro. Itu tuh tergantung ukuran besar ukuran kamarnya gitu. Nah, selanjutnya ada WG. WG ini menurut gua kayak kos-kosan gitu. Jadi ada yang Swire WG itu kalian tinggal berdua, ada dryer, ada Führer. Jadi macam-macam gitu, banyak banget macam-macamnya. Ini juga gua udah dijelasin di yang biaya per bulan tinggal di Jerman di yang sebelumnya. Cuman kali ini gue cuman pengen update aja apa aja sih harga-harga yang berubah gitu. Kurang lebih
Nah, di Swire di WG ini itu tuh harganya juga sekitaran 250 euro sampai 500 euro. Dan ini tuh tergantung besar kamar biasanya. Terus apa aja sih? Kadang ada yang udah termasuk listrik, kadang ada yang enggak. Jadi kalian harus bagi-bagi lagi biaya listriknya sama orang-orang yang tinggal di satu rumah itu. Jadi ibaratnya kalian nyewa satu rumah, tinggalnya bareng-bareng sama orang Jerman, bisa aja orang mana aja sih intinya. Jadi nggak tentu orang Jerman, bisa orang dari luar Jerman juga bisa. Nah, next ada ganze wohnung atau apartemen. Ini kalau kalian punya banyak duit banget, biasanya kalian bakal ngelakuin ini. Karena di apartemen ini tuh kalian nyewa satu rumah gitu. Dan biasanya ini tuh nggak termasuk listrik sama internet dan juga biaya Heizung. Heizung itu biaya pemanas gitulah ibaratnya. Jadi macam-macam, ada yang udah termasuk, ada yang nggak termasuk. Tapi kebanyakan sih biasanya listrik sama internet bayar sendiri lagi. Nah, ini tuh tergantung besar dan berapa jumlah kamar. Harganya sekitar 450 euro sampai ada yang 1000-an juga. Jadi tergantung kalian sekaya apa, kalian bisa milih sendiri gitu. Kurang lebih. Nah, ini tuh kurang lebih tentang rumah yang gue pengen kasih tahu. Jadi kalau dulu kan harga ansel apartemen yang gue pernah tulis di sebelumnya itu sekitar 194 euro. Nah, tadi gue cek di websitenya gitu, ternyata harganya udah naik lagi jadi 250 euro. Jadi ada beberapa hal yang harganya berubah gitu dari harga rumah. Nah, mari kita lanjutkan. Kalau kayak gitu, itu dia tadi tentang rumah. Sekarang kita ngebahas tentang asuransi atau versicherung. Nah, asuransi atau versicherung. Salah lagi gua nulisnya. Nah, asuransi atau versicherung ini juga dibagi dua. Ada yang namanya gesetzlich, ada yang namanya privat. Jadi gesetzlich itu kayak dari negara gitu kalau nggak salah. Gesetzlich. Nah, sedangkan yang privat itu tuh punya swasta gitu. Nah, harganya kurang lebih kalau tadi gua cek di di website gitu, itu tuh sekitar 105 euro, 43 sampai sekitar 110 euro per bulan. Nah, jadi ini tuh harganya per bulan gitu. Terus kalau yang privat ini biasanya lebih murah gitu. Kalau nggak salah tadi gue cek ada sekitar 33 euro, 10 sen. Dulu gue perasaan bayar gitu 34 euro gitu. Jadi gue mungkin kira-kira sekitar mungkin sampai 40 euroan deh. Tapi biasanya kalau kalian mau pakai yang privat ini, itu tuh nggak bisa buat kalau kalian kuliah gitu. Jadi kalau kalian kuliah, kalian harus pakai yang gesetzlich ini. Privat ini nggak tahu sih kapan kalian bisa makainya. Kalau nggak salah, kalau kalian belum STK, jadi sebelum kalian dapat STK, kalian bisa sih buat ambil yang privat karena lebih murah gitu. Dulu gue juga karena STK gue privat, jadi gue nggak dipermasalahin kalau versicherung gue privat. Jadi dulu waktu gue udah STK, gue pakai yang privat ini. Nah, itu dia tadi tentang versicherung. Dan yaudah kita next lagi ke poin selanjutnya. Poin selanjutnya itu gue pengen ngebahas berbagai macam. Contohnya, poin selanjutnya itu ada kuliah. Nah, biaya kuliah ini sekarang beda-beda di setiap kota dan di setiap Bundesland. Contohnya, di Baden-Württemberg itu sekarang biaya kuliahnya benar-benar bayar biaya kuliah. Kalau di negara-negara di negara-negara Bundesland lain itu masih kayak bayar kuliah itu cuman kayak bayar semester tiket dan administrasi aja gitu. Nah, jadi kalau kalian mau kuliah, kalau kalian nggak mau bayar kuliah yang sampai 1000 euroan ya berarti kalian nggak bisa kuliah di Baden-Württemberg. Itu sih berdasarkan informasi yang gue dapat ya. Nah, ini gue bayar kuliah semester ini itu tuh sekitar 304,38 euro. Nah, ini tuh udah naik karena dulu kalau nggak salah waktu gue bikin video tentang biaya hidup di Jerman itu tuh masih di bawah 300 euro. Jadi sekarang udah nyampe 304,38 euro. Tapi kenaikannya sih nggak drastis banget gitulah. Paling setiap semester nambah 5 euroan kurang lebih gitu. Nah, ini tuh per semester. Nah, enaknya lagi kalau kalian bayar kuliah
kayak gini di Jerman yang kayak gue udah bilang. Kalau di kampus gue ini tuh buat administrasi sama semester tiket. Nah, semester tiket ini adalah tiket yang bisa kalian pakai selama 1 semester. Kalau kasusnya gue sih di 1 Bundesland gitu, jadi di 1 provinsi, nggak cuma di kota gue doang. Dan semester tiket ini bisa kalian pakai buat bus, kereta, sama tram. Jadi enak banget. Nah, terus bedanya lagi kalau di Dortmund, setiap jam 7 malam gue bisa bawa 1 orang pakai tiket gue. Jadi kalau gue ada teman yang datang setiap jam 7 malam, dia nggak perlu beli tiket karena tiket gue udah bisa bawa dia juga, dan dia nggak perlu bayar tiket lagi gitu. Nah, selanjutnya selain itu ada biaya makan. Nah, biaya makan ini sebenarnya tergantung setiap orang ya, gimana kehidupannya, bayar makan di luar terus atau masak gitu. Nah, di sini gue sih ngebudgetin, menurut gue 150 euro sampai 250 euro itu udah make sense banget. Jadi kalau 250 euro tuh menurut gue hidupnya udah foya-foya banget, dan 150 euro tuh udah lumayan hemat-hemat juga sih. Nah, terus ada lagi, ini per bulan ya. Nah, ada lagi yang namanya pulsa ibaratnya ya. Nah, pulsa ini dibagi 2, ada yang prepaid. Prepaid itu yang kayak kalau kita isi pulsa terus, ada juga yang namanya Vertrag. Nah, bedanya kalau Vertrag ini biasanya yang udah kayak kartu Halo kali dulu di Indonesia, itu tuh pasca bayar. Jadi kalian bayarnya per bulan, terus kalian udah bebas internet. Biasanya internetnya tergantung sih kalian bayar berapa, ada yang 6 giga misalnya, ada yang 4 giga. Tapi biasanya yang Vertrag ini tuh udah bebas telepon sama bebas SMS gitu. Sedangkan yang prepaid tuh kadang ada yang bayar gitu SMS-nya, atau buat telepon dibatasin gitu. Nah, prepaid itu kalau nggak salah murah banget, ada yang sekitar 5 euro, mungkin sampai sekitar 30 euro, tergantung kalian makainya yang kuota berapa gitu. Nah, ini per bulan juga. Dan nah, Vertrag ini juga macam-macam. Kalau nggak salah ini tuh sekitar 10 euro sampai ada 80 euro, tergantung kalian ngambil Vertrag yang mana. Biasanya di Vertrag ini juga ada yang nawarin plus handy itu HP. Jadi kalian bisa dapat HP kalau kalian bikin Vertrag mereka. Nah, Vertrag ini biasanya jaraknya sekitar 2 tahun. Nah, jadi biasanya kalau kalian ada mau beli HP baru, terus kalian ambil Vertrag, jadi mereka ngasih Vertrag misalnya 20 euro per bulan, terus kalian dapat Samsung Galaxy S10 gitu. Nah, itu biasanya udah dapat HP, terus dapat kartu juga, sama udah paket internetnya yang kayak tadi gue bilang, udah bebas telepon, terus internetnya mungkin berapa giga gitu. Nah, setelah pulsa yang pengen gue bahas itu Rundfunk. Nah, Rundfunk ini apa sih? Rundfunk itu kayak biaya gitu yang gue sampai sekarang masih nggak ngerti. Jadi ibaratnya semua orang yang punya TV atau radio wajib bayar ini, dan ini tuh biasanya dibayar 3 bulan sekali, dan hitungannya 17 euro 50 per bulan. Jadi sekitar kalau kalian bayarnya 3 bulan sekali, itu tuh biasanya tagihannya sekitar 52,50 euro per 3 bulan. Nah, ini dia biaya-biaya kalau menurut gue yang harus kalian bayar selama kalau kalian tinggal di Jerman gitu. Nah, sekarang gue pengen ngebahas apa aja sih yang gue bayar, atau berapa besar sih biaya kehidupan gue kira-kira 1 bulan di Jerman gitu ya. Nah, mari kita bahas pengeluaran Romi asik. Nah, ini pengeluaran gua. Yang pertama itu rumah. Rumah itu sekarang gua bayarnya 250 euro per bulan karena gua udah pindah kan dari Studentenwohnheim yang dulu itu. Nah, asuransi juga naik nih. Harga asuransi yang gua bayar itu 108,77 euro per bulan juga. Terus gue makan, menurut gue sih kayaknya gue ngabisin sekitar 150 sampai 200. Jadi di sini gue tulis aja 200 euro kalau gue kadang-kadang makan di luar gitu.
Terus pulsa gue sekarang karena Vertrack, jadi gue bayarnya 20 euro, tapi gue dapat paketnya 6 GB. Dan gue dapat kemarin Galaxy S10e. Nah, itu yang gue dapat dulu tahun lalu sih. Nah, terus gue bayar Runfung. Tapi Runfung ini kan per 3 bulan, cuman kalau dihitung per bulan ya udah bayarnya sekitar 750 euro per bulan. Oh iya, tapi yang Runfung ini misalnya kalian tinggal berlima atau bertiga, ya udah berarti 17 euro 50 sen ini dibagi bertiga atau berlima. Jadi sebenarnya nggak banyak banget, cuman kalau kalian tinggal sendiri ya lumayan, setiap 3 bulan bayarnya 52 euroan. Nah, ini dia biaya gue sekitar 1 bulan. Mari kita hitung kira-kira berapa. Nah, ini tuh jadi sebulan gua itu kira-kira ngabisin 596,27 euro per bulan. Nah, jadi gua ngabisin sekitar 596 euro 27 sen per bulan. Nah, terus ditambah yang kayak gua bilang ada biaya kuliah per 3 bulan per satu semester itu sekitar yang kemarin gue bayar 304 euro 38 sen. Nah, jadi itu dia biaya pengeluaran gue kalau pengeluaran gue selama 1 bulan tinggal di Dortmund gitu. Jadi setiap orang biaya pengeluarannya bisa beda-beda. Jadi mari kita lihat tadi yang udah gue kasih lihat ke kalian apa aja. Nah, ini dia yang kayak tadi gue bilang. Jadi ada rumah, ada biaya rumah yang harus dibayar, terus asuransi juga. Nah, setelah asuransi dan ini ada biaya kuliah kalian, biaya makan, biaya pulsa, kurang lebih tuh segitu yang harus kalian bayar per bulan gitu. Nah, jadi ini dia semua yang harus kalian bayar per bulan kurang lebih. Semoga ini membantu buat kalian. Dan ini adalah yang gue keluarin per bulan di sini. Biaya hidup gue sendiri per bulannya berapa. Dan ini biaya kuliahnya. Nah, jadi gitu deh. Oke guys, jadi itu dia tadi video gue tentang biaya hidup di Jerman. Di video ini gue cuman pengen update aja dari video yang pernah gue upload 2 tahun lalu. Jadi gue pengen nunjukin hal apa aja sih yang berubah, jadi harga apa aja yang naik gitu kan. Dan ya semoga membantu kalian buat kalian-kalian yang mau tinggal di Jerman atau mungkin lagi nyari-nyari info tentang berapa sih kira-kira biaya hidup di Jerman. Walaupun harga yang gue kasih lihat ke kalian ini bisa aja beda di setiap kota dan tergantung gaya hidup kalian. Jadi seboros apa kalian, apakah sering masak dan sebagainya. Jadi itu masih baik lagi tergantung kalian dan tergantung kalian tinggal di kota mana. Karena harga rumah bisa aja beda-beda. Nah, gue cuman pengen membantu aja, cuman pengen ngasih lihat kurang lebihnya berapa sih biaya hidup di Jerman itu. Dan ya, gue rasa itu aja video gue. Semoga kalian suka dan jangan lupa buat di like, di share, sama di subscribe di bawah. Dan kita ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Bye!